يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه البطل حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سمع الله الصالحين والمبصرين والمحدثين والمجتهدين والعلماء العاملين ولمن شئنا في الدين سمع ربنا قدوتنا سيدنا المحبوب المغفور والمجاهد في سبيل الله السينكي حيدين على أنور بن حج ميمونة ولمسيه ولأصدقائه ولتلامذه وصمنا صاحب المؤلف الإمام أبو بكر محمد حسن الحسين ولمسيه ولأصدقائه ولتلامذه وصمنا روكي حاجي محمد ناصر وصمنا روكي حاجي محمد أمين نور وصمنا روكي حاجي نور الأنوار وصولهم وفرهم ولمسيهم ولأساتذهم ولأصدقائهم ولتلامذهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يريد رجاء بالجنة ويقول يحفظ ينصرنا ببركتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم وكرامتهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, salat sunnah lainnya, dan kita nawaitukan i'tikaf di masjid ini kita sempurnakan dengan kegiatan pengajian ta'lim malam Senin, taklim mingguan. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita di dalam menambah kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari kesiapan kita menyongsong untuk
bisa nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita. Karena itu mari kita perbanyak bersalawat kepada Nabi, kita perbanyak amal ibadah kita seperti ibadahnya Nabi, walaupun sangat jauh, tetapi kita berusaha bagaimana dimulai dengan cara kita berwudu-wudunya Nabi, bagaimana cara kita sholat-sholatnya Nabi, bagaimana kita cara bertutur kata seperti Nabi yang lembut tapi juga tegas. Ruhama'u bainahum, Nabi sangat sayang di antara umat-umatnya, sahabatnya, tapi asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Maksudnya tegas di sini adalah kalau itu memang dilarang, maka Nabi mengingatkan kepada mereka yang non-Islam untuk tidak melakukan itu di lingkungan keluarga Muslim. Ketika kita banyak dan selalu ingat di hati kita, ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan wa alhiqni minas shalihin, digolongkan menjadi orang-orang yang saleh. Orang saleh itu bersama siapa? Bersama Nabi. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti kita ditempatkan di rafiqil a'la, tempat yang paling tinggi. Oleh karena itu, ya, kita terus berjuang, terus bekerja, terus bermujahadah. Apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai yang digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu soal hasil itu urusan Allah, bukan kita. Kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Jangan menuntut, jangan memperlakukan Allah seperti kasir yang sering saya bilang. Kita beli segini, ya bayar segini, dapatnya segini. Kita puasa Sya'ban, dapatnya misalnya 70 sana. Dihitung terus. Ibadahnya dihitung. Kalau saya tahajud, dapatnya nanti segini. Itu kita memperlakukan Allah seperti kasir. Allah pernah ngitung amal kita enggak? Allah pernah ngitung apa yang kita berikan? Ya itu. Jadi jangan kita selalu menghitung amal kita itu. Memang ada semacam tasji', motivasi
Kalau beramal baik balasannya apa? Surga, jannah. Itu tasjid, motivasi. Tapi surga itu siapa? Surga itu kan makhluk, bukan? Makhluk. Kita butuh makhluk apa khaliknya? Kita butuh khaliknya. Kita butuh Allahnya, bukan makhluknya. Kita butuh Allah, bukan surganya. Kita bukan takut nerakanya, tapi takut Allahnya. Itu yang ini proses di dalam diri kita supaya terus menerus itu ada di hati kita, sehingga nanti kualitas ibadah kita itu semakin lama bukan karena pengen masuk surga, tapi semata-mata liwajhillah. Iya, semata-mata karena Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini yang kita rindukan, itu ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, amal kita sedikit itu Allah ridho. Ya udah, terserah Allah kita. Kita masuk kepada pembahasan fikih ibadah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya bapak-bapak, ini ada tamu kita kan. Jadi tiap malam Senin ada taklim di Masjid Umar bin Khattab. Faidatun at-tasbihu wat-tashfiqu tabi'un lil munabbahi alaihi. In kana tanbihu qurbatun fat-tasbihu wat-tashfiqu qurbatani. Wa in kana mubahan pemubahani. Kemarin kita membahas tentang bagaimana mentanbih, mengingatkan orang yang lupa, musalli, imam barang. Kalau ada imam yang lupa, itu ditanbih dengan tasbih bagi laki-laki. Bagi perempuan itu tasbih, itu menepuk apa? Mentemukan. In kanat tanbihu qurbatun, jika tanbih itu diniatkan bukan untuk ngingetin sebetulnya, bukan untuk tazkir, tapi ibadah. Tasbihnya kita itu tasbih ibadah. Bisa nggak kira-kira tuh kita, hati kita? Padahal itu karena sebab imam nggak baca apa, nggak sujud tasyahud awal misalnya, ditanbih subhanallah bareng-bareng. Nah itu bacaan tasbihnya itu bukan ngingetin tuh niatnya. Yang kita niatin ibadah. Tapi kira-kira bisa nggak tuh kita? Karena sebab imamnya lupa, kita tanbih. Tapi niat kita jangan ngingetin itu imam. Niatinnya ibadah, membaca tasbih. Ya yang nanya, ya kita kembali kepada yang melakukan saja dah. Persoalan hati itu.
Fatasbih wa tasfiqu qurbatani. Baik itu mentasbih, membaca tasbih maupun tasbih itu ibadah dua-duanya. Diniatkannya ibadah. Wa in kana pemubahan. Kalau itu memang sesuatu yang mubah, dua-duanya itu mubah. Baik kita baca tasbih maupun tasbih. Tepuk tangan. Itu. Walau safaqar rajul wa sabahatil mar'atu lam yadur. Misalnya laki-laki yang begini, perempuan yang tasbih, boleh enggak? Lam yadur, boleh. Ini perkara sunnah. Cuman walakinna wa khilafus sunnah. Kata pengarang menyalahi sunnah. Sunnahnya kalau laki-laki baca tasbih, kalau imam lupa. Sunnahnya perempuan kalau sedang bersama imam perempuan ada lupa, tepuk tangan kiri. Zuhrun sini. Itu sekalipun nanti misalnya satu ketika laki-laki tepuk tangan, perempuan tasbih sebaliknya, lam yadur. Tidak menyebabkan batal. Menurut jumhur. Tapi ada satu pendapat wa fi wajhin an tasfiqa ar-rajulu yadur. Kalau laki-laki tepuk tangan yadur, batal. Dalam satu pendapat. Walau takarrara tasfiqul mar'ati lam yadur bila khilaf. Tapi kalau perempuan tepuk tangan berulang-ulang, nggak paham imam, begini lagi, itu tetap tidak batal kalau perempuan begini, karena memang sunnahnya perempuan begini. Kalau laki-laki sunnahnya tasbih, subhanallah. Udah begini terus, jadi yadur, jadi yaqtul, batal. Qala Ibnu Rifa'ah, ini kata Ibnu Rifa'ah, wa fi kaifiyati tasbihul mar'ati awjuh. Tata cara tepuk tangannya perempuan. As-sahih, yang paling sahih apa? Annaha tadribu batna kaffiha tadribu batna kaffihal ayman ala zahril aisar. Jadi perempuan itu kalau menepuk tangannya, tangan kiri, yang ditepuk itu pakai ini, tapak tangan bagian atas, az-zahril aisir, bagian atas. Jangan ini. Mestinya ada majelis taklim ibu-ibu ini, Pak. Begini, jangan ini. Kenapa? Ya udah, ini amrun ta'abbudi, urusan ibadah. Kenapa enggak begini? Jangan ditanyakan alasannya. Kenapa? Kan gini lebih nyaring ya. Tuh kan? Dibanding begini. Kan kita logikanya. Tapi bisa kita jawab logikanya. Ini lebih cepat. Lebih mudah dibanding begini. Tapi kan tergantung kebiasaan. Kalau dia biasa begini, bisa aja. Makanya jangan ditanyain. Jangan ditanyain argumennya secara akal. Jadi perkara amrun ta'abbudi, perkara ibadah.
Walau darabat bi batni kafi ala batnil akhar ala wazil la'an alimatan bitahrim batalat salatuh. Kalau dia mukulnya ala wazil la'bi, ternyata main-main, ya batal itu mah. Batalat salatuhu atau batalat salatuha. Ini perempuan nih. Begini aja dia, ya batal karena diniatkannya lain, main-main. Ya. Jadi ini adalah masih persoalan sunnah ya. Sunnah di dalam salat, di antaranya adalah kalau kita mengingatkan al-munabbih alaih atau al-munabbah alaih itu orang yang salat lupa itu ditasbih, ditanbihnya dengan subhanallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan dengan tepuk tangan di jamaah perempuan. Qala Abi Suja wa auratul rajul ma baina surrati wa rukbatihi ay hurran kana aw 'abdan musliman kana aw zimmiyan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ghatti fakhizak fa innal fakhiza auratun. Kata Nabi, tutuplah paha kamu, fa innal fakhiza auratun, karena paha itu aurat. Wa qawluhu ma baina surati wa rukbati wa khadhu minhu anna surata wa rukbata laysata minal aurah wa huwa kadzalik ala sahih alladhi nassu alaihi Syafi'i. Jadi aurat laki-laki baik itu hurran yang merdeka maupun budak muslim atau dia zimmiyan yang dalam tanggungan, itu auratnya apa? Pusar dan lutut ya. Jadi ini ke atas sampai pusat. Udah diantar itu aja dah. Boleh nggak tuh sholatnya pakai ini tutup doang tuh? Sah secara fikih. Memang nggak punya adab aja. Secara fikih sah, tapi secara adab kurang beradab. Wa ammal hurratu. Nah, sekarang kita ngomongin budak perempuan nih. Enggak. Ngomongin perempuan yang merdeka. Fa auratuha fis shalah jami'u badaniha. Aurat perempuan itu dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan tapak tangan. Tapak tangan ya. Berarti ini sampai ini yang boleh terbuka. Zahran wa batinan. Zahran itu maksudnya atasnya, batinan ini bawahnya. Ilal ku'ain, sampai mana? Sampai pergelangan. Sampai sini. Ini ku'ain namanya, pergelangan tangan. Tapi kan banyak yang ditutup. Ya nggak apa-apa. Tapi menurut dalam kitab fikih itu, ya wajahnya dibuka dan tapak tangan. Ilal ku'ain, sampai pergelangan tangan. Apa dasarnya? Dasarnya surah An-Nur
ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan jangan kamu nampakkan kecantikan-kecantikan. Dan jangan mereka menampakkan kecantikan-kecantikannya, yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kecuali yang nampak. Yang nampak apa? Muka. Yang nampak ini muka, wajah, dan tangan, tapak tangan, sepergelangan. Qala al-mufassirun wa Ibnu Abbas, berkata para mufassir dan Ibnu Abbas, wa Aisyah radhiyallahu anha, nah kata Sayyidatina Aisyah istrinya Nabi, huwal wajhu wal kaffan, yaitu wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud ma zahara minha itu wajahnya dan telapak tangan. Bagaimana kalau yang pakai cadar? Ada kan? Ya nggak apa-apa. Wa li'annahuma law kana minal aurah lamma kasafathuma fi halil ihram. Ini dijelaskan nih sama Sayyidina Aisyah, sama pengarang ya. Pengarang dijelaskan kalau itu tadi Sayyidina Aisyah mengatakan yang dimaksud ma zahara minna itu al-wajhu, wajah dan telapak tangan, juga dijelaskan wali annahuma, karena telapak tangan dan wajah itu seandainya dia memang aurat, kalau itu memang aurat tuh, lama kasabat huma, niscaya dia tidak boleh terbuka fi halil ihram, pada saat ihram. Pada saat ihram zaman Nabi, wajah para sahabat-sahabat perempuan, istri-istri Nabi dan istri-istri para sahabat itu wajahnya terbuka, tapak tangannya terbuka pada saat ihram. Ya. Ya tadi kalau pengen dirapetin ya silakan. Tapi ini penjelasan di kitab fikihnya seperti ini. Kalau ingin istri kita tutup rapet, nggak ada masalah. Yang lihat kita doang, yang lain nggak boleh lihat bini saya. Ya, boleh nggak? Boleh, karena tujuannya untuk menjaga. Tapi di dalam penjelasan kitab fikih ini, yang terjadi pada masa Nabi itu, para sahabat, istri-istri sahabat Nabi, kalau ihram, ini lagi ibadah. Lagi ibadah, wajahnya dibuka, wajahnya terbuka, mazhar, tapak tangannya terlihat. Ini lagi ibadah. Apalagi enggak lagi ibadah, begitu ya. Ya wajahnya aja. Bahkan kata Al-Mazini, Al-Mazini muridnya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Al-qadamani laisa minal aurah mutlaqan. Apa itu? Kedua tumit perempuan itu bukan aurat. Tumit mata kaki itu sampai situ tuh.
Jadi kedua tumitnya. Kalau yang sudah pergi haji, orang-orang Turki itu enggak seperti pakai jubah kayak kita. Jubahnya menutupin kaki kan? Mereka terbuka tumitnya. Enggak pakai sarung kaki dia mah. Kalau kita kan lagi tawaf pakai sarung kaki perempuan, ditutup semua, sarung kaki, sarung tangan, mukanya doang yang dibuka. Nah, jadi kalau nanti pergi haji ketemu yang seperti itu, jangan usil, memang dibolehkan. Bahkan kata Al-Mazini, muridnya Imam Syafi'i, kedua tumit perempuan itu bukan aurat. Ya. Wa ammal ammatu, itu tadi perempuan merdeka. Sekarang perempuan budak. Ini bicaranya kok tentang budak. Ya. Zaman Nabi itu perbudakan masih berlangsung. Bahkan Nabi Yusuf itu diperlakukan seperti budak, dijual sama yang nemuin, dijual dengan harga yang sangat murah. Nabi Yusuf dijual, udah kayak barang. Itu zaman Nabi Yusuf perbudakan luar biasa. Kalau nggak percaya coba lihat surah Yusuf ayat 20. Wasarahu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Nabi Yusuf dijual dengan harga yang sangat murah, yaitu beberapa dirham. Ukuran murah itu berarti dirham, bukan dinar. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Koin, berupa koin. Jadi wa kanu minaz zahidin, mereka enggak tertarik. Nah itu. Jadi Nabi Yusuf itu diperlakukan seperti budak. Nah, pada zaman Nabi, Nabi juga punya budak, laki-laki dan perempuan. Itu budak. Jadi budak itu ada dua. Ada qanatun atau kinwan. Itu kinwan, ada muba'ad kinwan. Kinwan itu budak yang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya. Bahkan bisa jadi warisan itu budak. Karena orang tuanya punya budak, meninggal, diwarisan itu budaknya ke anaknya. Seperti barang, budak itu. Nah, ada yang muba'ad kinwan. Muba'ad kinwan itu terbagi 3. Dia separohnya budak, tapi separohnya tidak. Dia makanya terbagi 3. Pertama, mustaulad. Budak mustaulad itu budak yang lahir, budak perempuan yang terjadi hubungan seks dengan majikannya, lalu dia lahir anak. Anaknya itu disebut budak mustaulad. Anaknya. Dan itu udah setengah tuh dia. Posisinya setengah. Setengah budak, setengah milik tuan, setengah merdeka.
Karena itu tuh apa? Anak dari majikannya, ya, dari tuannya. Itu yang disebut dengan budak mustaulad. Ada budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak yang dijanjikan oleh tuannya, dia bisa merdeka kalau dia ditebus dengan sejumlah uang. Yaitu mukatab namanya. Tapi nggak bisa nebus-nebus, orang kagak dapat duit. Nggak ada uangnya buat nebus. Itu dulu. Itu budak mukatab namanya. Dia bisa merdeka kalau dia ditebus dengan sejumlah uang yang sudah ditetapkan. Yang terakhir budak mudabarah. Budak mudabarah itu budak yang merdeka kalau tuannya meninggal. Jadi kalau tuannya mati, dia secara otomatis merdeka. Itu yang disebut budak mudabarah. Nah, ini disebutkan di sini, wa ammal ammatu fa biha wajhani al-asaw annaha karrajul. Budak perempuan auratnya sama dengan laki-laki. Hanya apa? Dengkul sampai usus. Itu budak perempuan. Sawa'un kanat qanatun aw mustauladatun aw mukatabatun aw mudabbaratun. Sama apakah ia budak sepenuhnya tadi kana atau budak mustauladah yang tadi lahir akibat hubungan dengan tuannya, au mukatabah atau budak yang dalam perjanjian kalau dia punya uang dia bisa memerdekakan dirinya kepada tuannya, au mudabbarah atau budak mudabbarah. Kalau tuannya meninggal, dia bisa langsung merdeka. Jadi kalau budak perempuan auratnya seperti laki-laki. Li'anna ra'saha laisa bi'auratin bil ijma'. Dan kepalanya bukan wajah, tapi kepala. Berarti rambutnya kelihatan. Itu laisa bi'aurah bil ijma'. Bukan aurat secara ijma' ulama. Alasannya ada. Fa inna Umar radhiyallahu anhu daraba ammata li ali Anas ra'aha qad satarta ra'saha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah memukul. Ya, memukul bukan memukul membuat luka, bukan. Memukul budak perempuan keluarga Anas bin Malik. Karena apa? Karena dilihat itu budak itu satar tarok saha, dia menutup kepalanya. Jadi budak perempuan jangan ditutup kepalanya. Ini untuk apa? Untuk membedakan. Dulu ya, jangan berpikir sekarang. Kalau berpikir sekarang ini diskriminatif banget ini. Masa perempuan nutup kepala dipukul? Kan dia manusia. Cuma karena dia statusnya aja pembantu. Nah, itu kan menurut kita. Menurut Umar lain. Menurut Sayyidina Umar, seorang perempuan itu yang budak, dia mesti dibuka karena dia bekerja buat majikannya. Kalau dia bekerja buat majikannya, dia mesti fokus tepat kerjaannya. Bukan dia
apalagi sampai menutup pakai nikob gitu. Ribet bekerjanya. Ya kalau bekerja dengan tertutup susah dia bekerja. Dia nyuci, dia gosok. Nah, itu dulu ya, dulu. Kenapa bisa begitu? Ya memang pada saat itu, pada zaman itu masih sangat kuat perbudakan. Ya, tadi Al-Quran mengisahkan Nabi Yusuf saja diperlakukan sebagai budak. Nabi itu dijual dengan harga yang murah banget. Cuman waktu itu masih Nabi, masih kecil, Nabi Yusufnya. Faqala laha tatasabbahina bil harair. Ini jadi kenapa Sayyidina Umar memukul budak perempuan itu? Kata Sayyidina Umar, apa kamu ingin menyerupai wanita merdeka? Masalahnya di situ aja. Makanya kalau perempuan budak, ya dia jangan menutup kepala supaya berbeda dengan wanita merdeka. Ini dulu ya, pemikirannya dulu nih. Jangan sekarang. Kalau sekarang kena HAM. Apa itu? Ada menteri peranan perempuan sekarang dilaporin gitu. Wa man la yakuna ra'sahu 'auratun takunu 'auratuhu ma baina surati wa rukbati karrajul. Itu tadi budak perempuan itu antara pusat dengan ya lutut saja ya, seperti laki-laki. Wa qila ma yabdu minha fi halil khidmati laysa bi'auratin wa huwa ar-ra'su war-rukbah was-sa'id. Wa dhurafisaki laysa bi'aurah. Nih. Perempuan, nih ada yang mengatakan dia harus menampakkan dirinya karena dia itu bil khidmah, dia itu pembantu. Dia membantu, dia pembantu. Kalau kita bahasanya pembantu lah kita sebut ya. Karena dia menjadi pembantu profesinya. Karena itu dia laisa bi'aurat, bukan aurat itu, raksunya bukan aurat, kepalanya, tengkuknya bukan aurat, waraqabah, wasa'id, lengannya nih lengan. Kalau ini kan kuain, lapak apa pergelangan. Tapi lengan sampai sini nih. Dia pakai kaos oblong boleh. Kalau dulu ada kaos oblong misalnya, udah perempuan pakai kaos oblong. Karena lengannya bukan aurat, kepalanya bukan aurat. Wasa'id lengan. Wa tarafis saqi, dan apa? Ujung betis. Berarti di atas dengkul, di bawah dengkul. Betis kan di bawah dengkul ya. Nah betis itu boleh terlihat. Jadi boleh pakai kaos oblong, ya, boleh pakai celana sampai dengkul. Itu membantu, bayangin itu. Dulu. Jadi kalau bapak-bapak punya pembantu, boleh kayak gitu. Boleh nggak? Ini, gini. Tapi itu dulu, ya. Ini domelin nanti sama yang di rumah. Oh bapak ini sempatan ini cari pembantu yang muda, disuruh habis taklim malam Senin, kata Ustadz itu disuruh nggak pakai jilbab, boleh kepalanya kan nggak aurat, lengannya nggak aurat, betisnya nggak aurat, pakai kaos oblong,
pakai rok boleh. Ada istri itu, wah ini istri marah ini saya diparahin bisa-bisa. Ya. Ini fikih ya. Fikih itu hanya urusan tentang hukum. Ya. Makanya kan oleh Imam Ghazali fikih itu dirombak. Karena fikih itu hanya yang zohir-zohirnya saja, yang batinnya nggak dimasukin, akhlak nggak dimasukin dalam fikih. Padahal etika itu di atas fikih. Kemarin kan jadi perdebatan. Secara hukum boleh, karena hukum itu. Tapi apakah secara norma etika boleh? Nah itu. Jadi perdebatan sampai hari ini, menang lagi. Ya itu udah. Itu pendekatannya tergantung. Kalau pendekatannya etika ya salah. Tapi kalau pendekatannya hukum legal, legitimate. Toh dia udah dipilih oleh rakyat, selesai. Jangan berhenti di soal debat perdebatan itu, repot. Bisa kacau nanti kita, ngeri ya. Ngeri. Jangan sampai ya itu udahlah jangan ngomongin gituan. Pusing nanti. Iya, pusing kita. Ya, kita kan susah juga ya untuk tidak mengomentari itu susah. Mesti kita kongko nih. Ujungnya pasti ke situ kalau kongko. Gimana ini? Ini kan secara etika itu melanggar norma. Besok kongko lagi, itu lagi kongkonya. Nggak selesai-selesai. Padahal di atas udah mulai senyum-senyum. Di atas sudah mulai lirik koalisi. Kita di bawah masih bongkol mangkal, pengen ini, pengen itu. Di atas udah mulai lirik, udah mulai, udah gabung. Negara ini mesti diurus oleh kita semua. Jangan ada kotak-kotak. Jatah menteriin selesai. Masa rakyatnya masih mangkel, dongkol. Aduh. Jadi jangan dah. Ya bagaimanapun kita masih menggunakan hukum positif di Indonesia. Dan itu ada di undang-undang hukum itu. Legalitasnya jelas. Ya, jangan kemudian dia diparadoksikal ya. Dikompromitir atau diadu itu. Ya ini mah kalau sama yang kecewa pasti saya dibantai. Enggak mau begitu. Ustaz kan kubu sono jangan-jangan begitu bilangnya. Padahal kan kemarin nyodoknya yang pakai nunjukin. Tapi kan kalau sudah selesai perhelatan menurut saya perhelatan hajat nasional kemarin itu demokrasi sudah berjalan, orang milih kan sudah dipilih, orang datang ke TPS, masuk ke kamar nyoblos. Ketika dia nyoblos memang ada kita nuntun dia untuk nyoblos A, B, C, enggak kan? Dia datang nyoblos sudah.
Perkara orang itu sebelumnya diiming-imingin itu kan kita nggak tahu. Jadi menurut saya pribadi, sudah selesai. Pemilu sudah selesai. Tinggal nanti KPU sama Bawaslu diserahkan saja sama dia. Secara undang-undang penyelenggara gitu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Penyelenggara pemilunya siapa? KPU. Ya, itu kata saya. Jadi kembali persoalan perbudakan itu ada buku perbudakan dalam literatur fikih klasik. Itu seru baca itu. Memang dulu terjadi perbudakan. Bahkan tuan itu ya tadi kalau budak mustaulad itu bisa melahirkan tuan. Dia bisa melahirkan tuan baru. Karena dia bebas. Budak itu seperti milik tuan. Mau diapain aja. Itu dulu. Jangan-jangan kalau TKW ke Saudi mesti gaya dulu kali itu ya. Tuannya milik saya. Diapain aja. Tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak pemahaman itu. Tradisinya, jadi Nabi bukan tidak menghilangkan perbudakan. Sama dulu. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu kan sebelum ayat Quran itu turun, itu para sahabat bininya lebih dari 10. Banyak. Istrinya banyak. Lalu Al-Quran turun mengurangi. Karena kalau nggak dikurangi, kalau langsung dipotong bini satu, wah repot. Orang Arab kan libidonya luar biasa. Makan kambing satu sendiri. Itu udah tradisi. Orang Kalimantan Timur, istrinya rata-rata lebih dari satu. Itu udah tradisi. Siapa dah? Almarhum Arifin Ilham. Istrinya kan 3. Kiai-kiai di sana istri 3. Cuman saya aja cuma 1 istri saya. Karena saya bukan dari Kalimantan Timur. Mudah-mudahan enggak. Jadi tradisi ya. Jadi pada saat sebelum turunnya fankihu ma tawbalakum, itu istri-istri sahabat Nabi itu lebih dari 4. Banyak. Umar bin Khattab banyak ininya. Selir. Banyak. Bukan hanya di Jawa Tengah. Jadi begitu Al-Quran turun, istri dibatasi sampai 4. Itu karena Nabi keburu meninggal kan. Usia 63 tahun Nabi meninggal. Seandainya Nabi berumur 100 tahun, bisa jadi cuman 1. Itu kan pendapat tafsiran saja. Bisa jadi cuma 1. Tapi memang laki-laki sih udah secara hukum alamnya itu pengennya lebih dari 1 ya. Pengennya
Banding berapa sekarang? Satu berapa? Perempat terakhir berapa? Berapa kira-kira? Iya, kita debat ya. Satu empat kan? Nah iya, kalau satu semua ya kita ikut sama. Itu. Tahu tadi ya. Kalau satu semua ya kita ikut Iya. sama tadi. Cuman karena nggak berani doang. Kalau berani sih bisa jadi ya. Berani dan punya uang. Jadi ketika ayat itu turun dibatasi 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini tuh yang enggak diterusin tuh sama laki-laki kalau baca. Jika kamu masih khawatir tidak adil, maka 1. Ya, ini kan ayat ini sangat dianggapnya oleh feminisme dianggap diskriminatif. Dia nggak tahu sejarah turunnya ayat itu. Kalau dia tahu dia, oh iya, betapa dulu itu seperti juga perbudakan. Begitu mengakar. Perbudakan mengakar. Punya istri lebih dari 1 mengakar. Nabi Sulaiman ratusan istrinya, Pak. Nabi Sulaiman ratusan istrinya. Itu begitu mengakar sehingga Al-Quran hanya membatasi 4. Ya, dia bagi laki-laki itu tadi karena memang secara zoologi laki-laki itu pejantan. Dia pasti ingin mengiringi banyak betina. Ini secara zoologinya ya, secara kehewanannya. Laki-laki itu kecenderungannya memiliki banyak betina. Itu memang secara alamiahnya kayak gitu. Tapi karena berhubung berbagai hal gitu kan, berpikir sono sini, mempertimbangkan, cukup 1 saja. Supaya enggak terjadi perang bubat. Ya, kalau ada yang berani ya silakan. Kalau saya belum berani. Ya jadi wa man la yakuna ra'sahu 'auratun takun 'auratuhu ma baina surah wa rukbah war rajul. Jadi perempuan yang budak ini bicara budak perempuan. Tapi ini fikih klasik nih fikihnya. Kalau fikih modern sudah tidak ada lagi pembahasan terkait soal perbudakan, soal budak ya, soal budak. Dimarahin nanti sama HAM. Islam diskriminatif banget, Islam dianggapnya ngomongin budak. Kalau pembantu apa namanya? Asisten rumah tangga, ART. Bisa banget orang Indonesia itu bikin singkatan. Ya kalau dulu budak itu bukan hanya asisten rumah tangga, asisten dalam kamar juga. Ya itu dulu ya. Tapi emang budaya ini beda-beda. Ada budaya kan beda-beda. Tradisi itu di Semenanjung Arabia, Timur Tengah itu memang terjadi itu. Amerika Latin terjadi perbudakan. Di Indonesia juga ada. Tapi bisa jadi perbudakan di Indonesia berbeda dengan perbudakan di Semenanjung Arabia. Ya, silakan dah cari diteliti tuh. Kira-kira kalau di Indonesia perbudakannya pada tahun berarti di tahun
abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Nabi kan di abad ke-6, ke-7. 571 Masehi, abad ke-6, abad ke-7 Nabi. Cari itu perbudakan di abad ke-7 khusus di Indonesia seperti apa modelnya. Apakah mirip dengan di Semenanjung Arabia, di Mekah, di pokoknya Timur Tengah lah. Yang budak itu bisa diperlakukan seutuhnya oleh majikannya. Tapi kalau di Indonesia misalnya, apakah ada perbudakan di abad ke-7 itu? Lalu apakah sepenuhnya majikannya itu bisa menggunakan itu budak? Sama enggak? Ya, bisa jadi abad ke-7. Abad ke-7 itu kerajaan apa di kita? Hindu ya banyak, karena masih Majapahit, Sriwijaya, Singasari. Kalau itu kan kalau raja sih ya biasa raja mah. Zaman sekarang juga. Iya. Tapi ini kan di kalangan publik terjadi di Semenanjung Arabia di abad ke-7 itu, di kalangan orang kaya itu punya banyak istri dan punya budak. Apalagi kesonoin lah yang lebih tua lagi, seperti yang dikisahkan Al-Quran surah Yusuf ayat 20, di mana Nabi Yusuf sendiri juga diperlakukan seperti budak, dijual belikan Nabi Yusuf. Ya ini hal-hal yang kita bahas ini yang terkait soal aurat laki-laki dan perempuan. Nanti setelah Lebaran berarti. Setelah Lebaran kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan yang membatalkan salat. Sampai di sini ya pertemuan taklim mingguan pembahasan fikih ibadahnya, dan tentu nanti penutupan kapan? Malam minggu berarti. Malam minggu jam 8 ya, pada Isya atau pada Maghrib? Pada Isya. Pada Isya kita nanti penutupan, jadi pakai malam minggu. Ya kita tawakuf karena akan menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dapat bertemu dengan Ramadan, bulan yang sangat mulia, sayyidus syuhur, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dan keberkahan Allah serta terbebas dari api neraka. Karena itu mari kita manfaatkan nanti bulan itu dengan maksimal, dan terutama semoga Allah beri kita kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa mampu berpuasa. Tapi itu yang memberikan Allah. Karena itu kita jaga. Jangan begadang melulu. Jangan makan yang apa wae dimakan. Kurangin olahraga biar sehat. Supaya kalau sehat ibadahnya kuat, insya Allah. Demikian, mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم نجم ما حولنا وحسن أفعالنا وخلصنا من أمل الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين النفس الأمارات بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعينا من الشر والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما كثيرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.